Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Nama Bambang Erik Senawan, salah satu pengajar dari mata kuliah Zat Pengatur Tumbuhan. Untuk kesempatan ini akan saya sampaikan tentang zat pengatur tumbuhan etilen. Yang pertama terkait dengan sejarah penemuan etilen. Jadi etilen ini pertama kali ditemukan oleh Becker tahun 1669 dari senyawa sederhana olefin. Kemudian selanjutnya Becker ini menyiapkan senyawa ini dengan proses pemanasan dari etanol dengan menggunakan asam sulfurik. Kemudian secara modern etilen ini pertama kali diproduksi pada hidrokarbon. Kemudian selanjutnya Dmitri Najibov ini mengidentifikasi senyawa etilen sebagai komponen yang aktif dalam gas. Kemudian dipublikasikan hasil penelitian tahun 1901. Tahun 1930 didemonstrasikan tanaman ini yang menghasilkan etilen. Kemudian etilen ini secara stabil disampaikan bahwa sebagai zat pengatur tumbuh endogenus yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi rumus kimianya C2H4, jadi punya 2 atom C dengan ikatan rangkap dan masing-masing unsur C ini mengikat 2 atom H. Sehingga bisa juga dituliskan H2C, CH2. Biosintesis etilen ini dimulai dari senyawa prekursor metionin, kemudian menjadi ACC atau menjadi S adenosilmetionin atau adomet, kemudian baru menjadi ACC atau aminosiklopropin 1 karboksilase. Selanjutnya baru setelah itu menjadi etilen. Senyawa ini untuk berubah dari metionin menjadi adomet melibatkan senyawa atau enzim adomet sintetase dan perubahan ATP menjadi ADP. Kemudian adomet menjadi ACC ini melibatkan enzim metionin melibatkan enzim ACC sintase. Kemudian perubahan dari ACC menjadi etilen ini melibatkan enzim ACC oksidase yang disertai dengan perubahan reaksi dari setengah O2 menjadi HCN dan O2. Di etilen ini diproduksi pada jaringan yang mengalami stres atau mengalami penuaan atau senescen atau mengalami pemasakan. Jadi beberapa terkait dengan mekanisme kerja etilen ditemui pada proses pematangan buah, kemudian pada proses penuaan daun, penuaan bunga, kemudian pada proses pengukuran daun, pengukuran bunga yang dikendalikan oleh terbentuknya lapisan pemisah pada bagian tanaman dari bagian tubuh tanaman. Kemudian selanjutnya etilen juga ditemui pada penentuan jenis kelamin pada bunga pada tanaman bunga 1, kemudian memacu pada terbentuknya bunga betina. Jadi etilen merupakan hormon yang berupa gas diinduksi oleh terjadinya tingginya oksin. Selanjutnya etilen ini juga menghambat pertumbuhan. Yang pertama terkait dengan penuaan atau senescen, ini juga selain itu terkait juga dengan pematangan buah dan juga pada proses pengukuran daun. Yang kedua terkait dengan pematangan buah, ini juga mengalami sel-sel yang menua dan melepas etilen yang lebih banyak. Kemudian etilen ini ditranslokasikan dari buah satu ke buah yang lainnya, juga terjadi kehilangan zat warna pada daun. Dan yang ketiga ini terjadinya pengukuran daun ini terjadi yang pertama adalah karena terkait dengan hara yang daun ini yang
dipindahkan ke bagian penyimpanan. Kemudian juga pada hari pendek, juga pada temperatur yang dingin ini akan jadi pembentukan etilen. Etilen ini juga bisa dikenali pada beberapa protein membran yang diidentifikasi bahwa etilen ini ada di permukaan sel dan berfungsi sebagai sel penanda, begitu. Kemudian pada etilen fungsinya sebagai pemasangan buah. Jadi pada kondisi yang alami, kondisi normal ini, buah ini kan mengalami beberapa perubahan terkait dengan perubahan warna, perubahan penurunan kandungan asam organik, juga peningkatan kandungan gula. Pada beberapa buah ini proses metabolisme ini sering terjadi pada periode yang di dalamnya terjadi peningkatan respirasi. Jadi respirasi yang terjadi pada buah-buah klimakter. Selama proses respirasi pada buah klimakter ini juga terjadi peningkatan produksi etilen secara nyata, secara dramatik, artinya terjadi beban yang sangat tinggi, begitu. Dan etilen dikenal mampu menginisiasi terjadinya respirasi klimakterik pada beberapa buah. Jadi misalnya pada tomat, itu proses pematangan buah tomat, alpukat, melon, kemudian pada buah kiwi dan pisang. Etilen ini terkait dengan pematangan buah ini akan terjadi perubahan warna, bisa juga dari rasa asam menjadi netral, kemudian dari zat pati menjadi gula, dan dari tadinya klorofilnya tinggi dan pada saat masak menjadi antosianin yang tinggi. Dan senyawa pektin ini pada awalnya tinggi, setelahnya mengalami pengurangan kandungan pektin, dan senyawa organik ini tadinya besar atau banyak jumlahnya dan berubah menjadi senyawa aromatik. Warnanya bisa berubah juga dari hijau menjadi kuning atau hitam, atau dari hijau menjadi kuning dan merah. Jadi dari hasil penelitian pada tanaman ini, respon etilen ini terjadi pada buah Lycopersicon misalnya dari famili Solanaceae yang mengalami mutasi ini, etilennya akan berbeda dengan yang normal. Jadi pada kondisi normal, kalau sudah 100 hari ini setelah di packing itu, buah Lycopersicon ini akan mengalami kerusakan. Jadi warnanya sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri ini karena proses mutasi, sehingga meskipun sudah 100 hari tidak mengalami kerusakan atau kerusakannya sangat kecil. Selanjutnya pada perubahan keseimbangan oksin dan etilen ini ternyata juga menyebabkan terjadinya proses pengukuran. Jadi pada proses pengukuran ini akan terbentuk abscission layer atau lapisan pemisah. Kemudian ini terjadi pada petiola, ini akan ada seperti itu, dan di sampingnya ini ada lapisan pemisah dengan bagian batang misalnya. Jadi ada lapisan protective layer pada batang, sehingga di luar dari itu akan bentuk abscission layer yang membatasi dengan petiola. Jadi pada bunga juga akan kelihatan kalau mengalami mutasi ini setelah 8 hari tetap segar mahkotanya, sedangkan sebelah kanan itu yang mengalami tidak mengalami mutasi atau normal itu setelah 8 hari setelah penyetukan ini mahkota bunganya akan mengalami lain. Ini terjadi pada tanaman begonia yang termasuk famili Solanaceae. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini terkait dengan pengaruh etilen pada apel dan daun mangga ini pada proses pematangan buah pisang kepok.
Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa sebenarnya tujuan kita ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh etilen yang dihasilkan oleh apel merah dan daun mangga kering terhadap susut bobot dan warna pisang kepok setelah dipanen. Jadi hasilnya etilen pada apel merah ini memberikan pengaruh yang lebih baik pada susut bobot dan warna yang merata pada pisang kepok dibanding dengan etilen dari daun mangga kering dan kontrol. Jadi pisang kepok yang disimpan dengan daun mangga kering ini menghasilkan kenaikan susut bobot tertinggi dengan penampakan fisik pisang yang busuk. Kemudian yang ditandai dengan warnanya juga coklat menghitam pada bagian pangkal pisang dan warna kuning yang kurang merata pada kulit buah pisang. Di penelitiannya ini dilakukan pada pisang, jadi dengan mengukur susut bobot A min B bagi A kali 100%. Jadi A itu bobot buah hari pertama, B bobot buah hari ke-N. Dari grafik atau gambar satu ini diagram terkait dengan rata susut berat pisang kepok pada hari ke-0, 3, dan 7 dari perlakuan susut berat susut bobot yang paling tinggi itu pada daun kering, dia paling tinggi, kemudian yang paling rendah kontrol, dan yang medium nih yang warna merah ini susut beratnya medium. Dan dari penelitian itu disimpulkan bahwa etilen yang diproduksi oleh apel merah ini mempengaruhi kematangan pada pisang kepok berupa penurunan susut bobot, kenampakan fisik, dan perubahan warna kulit pisang dari hijau ke kuning secara merata lebih baik dari pisang dengan kontrol dan pisang yang disimpan dengan daun mangga kering. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.